Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutia dengan NIM 2104562. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya, yaitu Head Lettering Glass Art GIB Glass Art Business. Dosen pembimbing Ibu Dr. Ernawati MSI, Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Latar belakang Head Lettering Glass Art adalah Head Lettering Glass Art pada dasarnya merupakan salah satu kesenian yang telah ada dan tumbuh sejak lama. Tidak hanya desain, tapi seluruh prosesnya pun dikerjakan secara manual. Head Lettering Glass Art ini menggunakan kaca sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi seni yang diinginkan oleh si pembuat. Head Lettering Glass Art ini lebih merujuk kepada seni menggambar huruf dengan media kaca. Nama usaha yang saya gunakan adalah GIB Glass Art Business. Alasan saya menggunakan nama produk ini karena saya ingin mengembangkan usaha saya melalui kesenian dalam bentuk head lettering glass art di kaca sebagai media usaha saya. Pemilik usaha saya sendiri. Pemilik usaha ini adalah saya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan jika usaha ini tetap berlanjut, saya akan melakukan kerjasama dengan teman-teman yang ingin ikut serta dalam usaha saya ini. Bidang usaha yang saya lakukan menekuni bidang art atau kesenian di bidang head lettering glass art. Lokasi usaha. Tempat lokasi yang saya lakukan produksi ini adalah rumah atau kosan, mengingat dan menimbang biaya atau modal penyewaan tempat, serta produk yang saya buat masih berskala kecil. Selanjutnya, di sini alasan pendirian usaha ini adalah di zaman sekarang ini usaha dalam bidang seni sangat diminati oleh banyak pecinta seni. Bahkan seni sangat banyak peminat dan tak jarang harga untuk sebuah seni sangat fantastis karena keunikannya. Alasan saya mendirikan usaha ini adalah karena banyaknya penggemar seni yang memiliki peluang sangat besar. Dalam kegiatan usaha ini saya mencoba untuk menjalankan usaha dalam bidang art atau kesenian, di mana saya menggunakan head lettering yang dipadukan dengan kaca. Usaha ini tidak menggunakan banyak modal dan dapat dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi untuk membuka peluang usaha untuk menambah perekonomian ke depannya, serta dapat membuka peluang bisnis atau peluang kerja dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pengangguran banyaknya mahasiswa di Indonesia. Tujuan pendirian usaha saya, yang pertama menambah pengalaman usaha dalam bidang kesenian, yang kedua untuk memperkenalkan kesenian head lettering glass art, yang ketiga untuk menambah penghasilan bagi mahasiswa seperti saya, yang keempat menciptakan peluang usaha. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi saya mendirikan produk usaha ini adalah yang pertama, ingin menjadi pengusaha bisnis rumahan yang dikenal dan produknya bisa terkenal karena kualitas bagus. Yang kedua, menjadi sosok yang inspiratif bagi orang lain yang sangat menyukai kesenian untuk mengembangkan bakat untuk usaha bisnis. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki bakat namun terbatas modal. Yang selanjutnya, moto usaha yang saya pedomani yaitu unik, estetik, dan karismatik. Saya perincian keuangan atau modal yang saya kalkulasikan, di mana total modalnya 136.000. Terdapat biaya tetap di mana ada kaca. Jika saya kalkulasikan 5 buah kaca 50.000, balok kayu ukuran 120 kali 4 kali 4 itu 20.000. Jadi total biaya tetapnya itu 70.000. Sedangkan biaya variabelnya ada terdapat cat satu set itu 10.000, yang kemudian cat akrilik satu setnya juga 25.000. Ada spidol snowman putih itu 15.000. Varnish untuk kaca untuk mengkilapkan dan mengawetkan cat akrilik itu satu buahnya itu 16.000. Total biaya variabelnya itu 66.000. Jadi total semua modal ini 360.000. Rencana penghasilnya itu saya ingin membuat 5 buah kerajinan ini
sekitar satu buah itu 35.000. Jika dikalkulasikan 35.000 untuk 5 produk itu 175.000. Laba bersihnya 175.000 dikurangi dengan modal tadi 136, jadi laba bersihnya itu 39.000. Baiklah, sekian. Selanjutnya saya sudah menganalisis yang pertama, yaitu situasi persaingan. Saya menjalankan bisnis ini dengan pelayanan yang dapat memuaskan banyak pelanggan dengan hasil produk saya. Meskipun di luar sana saya banyak melihat pesaing dunia bisnis yang memiliki produk yang hampir sama, tapi saya akan menjalankan bisnis ini dengan kejujuran dan percaya diri dengan diri saya sendiri, dan membuat produk yang lebih unik dan menarik untuk menambah nilai lebih dari produk saya. Yang kedua, sasaran usaha yang saya tuju adalah segmen pasar seperti mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang menyukai seni serta memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang unik di kalangan atas maupun di kalangan bawah dalam bidang seni gitu. Selanjutnya, promosi penjualan. Karena bisnis yang saya jalankan masih sendiri, yang merupakan saya sendiri itu masih mahasiswa, maka saya mempromosikan produk saya kepada teman-teman sekitar, contohnya teman kampus, teman sekolah, dan orang-orang di lingkungan sekitar saya. Lalu saya akan mempromosikan produk saya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Analisis SWOT yang sudah saya lakukan, yang pertama, strong. Kekuatannya itu, yang pertama, bentuk produk saya yang sangat unik, yang kedua, ramah lingkungan, yang ketiga, harga terjangkau. Weakness-nya, yang pertama, mudah pecah karena terbuat dari kaca ya teman-teman. Yang kedua, produk yang masih terbilang baru dan susah untuk memasarkannya karena masyarakat masih belum mengenal kesenian ini. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak modal. Yang selanjutnya, opportunity. Karena bisnis dan head lettering glass art ini masih bisa dibilang usaha yang baru muncul gitu tentang kesenian dan kerajinan. Oleh karena itu, peluang bisnis dari kegiatan ini masih terbuka lebar karena dari banyaknya peminat yang sudah saya lakukan survei. Hasil produk saya ini dapat dijadikan sebuah hiasan seperti souvenir, hadiah wisuda, hadiah ulang tahun, dan acara lainnya untuk menambah kesan yang bagus. Ancaman dari bisnis head lettering glass art adalah banyaknya pesaing-pesaing yang juga membuat dan memasarkan produk yang hampir sama. Jadi saya harus bisa bersaing dengan produk-produk yang hampir sama tersebut untuk lebih maju dan laku dengan cara mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam produk saya agar lebih diperhatikan oleh orang banyak dan diminati oleh pelanggan. Pasar yang dibidik. Pasar yang saya bidik dalam menjalankan usaha saya yaitu teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi di kampus tempat saya kuliah, orang yang berteman dengan saya di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Jadi pasar yang saya bidik adalah media sosial dan online shop yang sangat berpeluang memiliki minat di bidang usaha yang saya hasilkan, di mana media sosial dan online shop adalah tempat strategis dalam memasarkan produk saya. Strategi pemasaran. Saya melakukan strategi pemasaran dengan cara memposting produk saya di media sosial dengan menampilkan gambar-gambar produk saya yang unik, membuat media cetak iklan, menyampaikan dari mulut ke mulut atau door to door. Dan jika pemesanan produk saya lebih dari satu, saya akan menambahkan bonus seperti gelang untuk pembeli yang memesan sebagai bentuk hubungan baik dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya, resiko usaha dalam menjalankan usaha saya ini itu persaingan yang ketat dari pesaing-pesaing saya yang memiliki produk yang hampir sama. Yang kedua, kecelakaan atau kerusakan produk ketika pengerjaan atau pengiriman. Yang ketiga, konsumen yang belum mengenal produk buatan saya. Jadi kesimpulannya, usaha lettering glass art adalah suatu peluang yang sangat besar bagi pecinta seni kerajinan. Peluang yang sangat besar dan dapat menjanjikan untung yang sangat memuaskan. Bisnis ini sangat cocok bagi generasi muda yang seperti kita, mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki bakat dan minat terhadap kesenian dan keterampilan, di mana kita bisa membebaskan kreasi, minat, dan bakat kita, serta bisnis ini juga dapat menambah perekonomian.
dan menambah uang saku kita. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama itu siapkan bahan-bahan seperti cat, kaca, kuas, balok, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sediakan air bersih untuk mencuci dan merendam kuas terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, buat sketsa gambar atau lettering tulisan pada kertas. Setelah itu, aplikasikan atau buatlah pada kaca seperti sketsa yang sudah kita gambar sebelumnya dengan spidol warna putih dan cat akrilik. Kemudian, tunggu cat hingga kering. Jika sudah kering, gunakan varnish agar cat lebih awet dan mengkilap. Yang keenam atau selanjutnya, potong balok kayu dengan ukuran 10 cm, kemudian gergaji bagian tengahnya, bagian tengah sisi balok itu sebagai tempat meletakkan kaca nantinya. Selanjutnya, setelah cat pada kaca tersebut mengering dan sudah diberikan varnish, pasang pada balok kayu yang sudah kita buat sebelumnya seperti gambar ini. Selanjutnya, produknya siap untuk diantar ke konsumen. Baiklah, selanjutnya ini prosesnya dari penjelasan tadi, dari awal sampai akhir kita bisa lihat secara berurutan pembuatannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.